Dan emas terpaksa mengalah kembali, tertahan di zona 2027, lebih tepatnya itulah resisten psikologis 2028 sampai 2032. Kemudian dia turun sampai ke zona 2011 yang merupakan level support psikologis 2007 2009. Dan persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan di live streaming, saya sempat mengatakan kalau sampai nanti malam tidak tembus 2028, maka Anda ubah strategi dan Anda bisa lakukan sell dengan stop loss ideal di atas 2032. Dan itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi posisinya semalam dia sempat bertahan di kisaran 2024 2025 terlebih dulu sebelum akhirnya terkikis dan turun sampai 2011. Meskipun demikian, dia berakhir di 2019 dan pertanyaannya adalah sama. Semuanya akan menantikan apakah kali ini emas akan muncul di bawah zona 2000 atau justru dia kembali rebound sampai zona 2040-an. Dan itu yang akan kita lihat dari sisi teknikal. Tapi pertama kali kita akan lihat dulu dari outlook US dollar. Oke, inilah gambaran dari US Treasury yield yang ternyata persis dengan perkiraan kita. Ekspektasinya adalah terjadi sideways, lalu kemudian dia belum memutuskan apakah dia akan naik lebih tinggi atau lebih rendah. Dan ternyata dia tertahan. Dan ingat, pertahanan dia ini juga lebih relatif mirip dengan kondisi high sebelumnya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari secara pergerakannya, otomatis kita tidak melihat ada perubahan yang signifikan baik itu US Treasury yield ataupun US dollar seharusnya. Nah, posisi ini cenderung memiliki kesempatan untuk terjadinya double top ataupun mungkin lebih kepada, ya, saya berpikir ini adalah kesempatan yang baik untuk dia turun ke bawah 4,08 kembali. Tapi hal ini akan sangat bergantung pada data nanti malam. Karena posisi tersebut juga sangat memungkinkan untuk mendorong US Treasury yield kembali naik ke 4,3%. Dan itu akan menjadi masalah yang cukup besar bagi gold yang bisa saja tertekan di bawah zona 2000. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, sampai detik ini kita belum melihat adanya perubahan yang signifikan dan ini terlihat dari zona yang tetap sama. Jadi kalau kita gambarkan di sini, sebetulnya saya agak berharap di sini posisinya adalah dia tertahan dalam jalur rising wedge. Sehingga nanti kemungkinan potensinya kita akan membaca inilah situasi yang sangat memungkinkan untuk terjadi rejection atas. Kemudian dia tembus level support dan akhirnya bertahan di level 4,10. Tapi lagi-lagi kita masih tetap harus bergantung kepada data. Karena bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya. Yang mungkin tembus level resisten atau hanya dip sedikit, koreksi. Kemudian dia rebound kembali dan akhirnya tembus zona resisten untuk kedua kalinya. Jadi apapun itu, tahan diri terlebih dulu karena kita masih tetap harus menunggu sampai data ekonomi nanti malam. Di sisi lain US dollar juga menunjukkan data yang sama dan lagi-lagi kemarin kita sudah sempat memperkirakan adanya potensi dari descending triangle tapi belum terbukti untuk penurunan. Sayangnya saat ini malah dia kecenderungan berada di atas atau sedikit di atas garis trendline resisten. Jadi apakah dia akan terjadi kenaikan atau penurunan? Semua masih tetap wait and see. Dan apapun bisa terjadi untuk kenaikan lebih tinggi di atas 104.40-an atau turun di bawah 104.00. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan dari grafik US dollar, daily candle-nya ditutup dengan posisi bullish tapi doji. Nah, kalau seperti ini sebetulnya yang agak merisaukan adalah terkait dengan potensi inverted head and shoulder seperti ini. Jadi sebetulnya ini belum selesai, tapi bisa juga alirannya kalau kita perhatikan dari sini, maka seperti yang kemarin sempat saya katakan, 1, 2, 3, 4, 5, dan kemarin masih tetap bertegun atau bertahan di dalam zona A. Jadi ini kenaikan hanya sekadar pull up, kemudian nanti siap-siap turun sebagai zona atau wave C dari elliott wave berikutnya. Nah, otomatis kita lihat di sini kondisi dari pound sterling nampaknya mau tidak mau juga akan bergantung kepada US dollar. Tapi sejauh ini dia berada di bawah trendline yang sebelumnya kita perkirakan inilah level trendline support yang cukup kuat. Sayangnya kemarin gagal untuk memenuhi ambisi ataupun ekspektasi yang harusnya melihat ada posisi yang menguntungkan di atas 1.2670. Dia tidak berhasil, dia tertahan di 1.2650 dan lagi-lagi mengalami penurunan di bawah 1.2610. Dan otomatis untuk saat ini saya rasa sideways, lagi-lagi sideways, tapi data jam 2 siang ini kemungkinan akan bisa mengakibatkan sedikit pengaruh untuk pound sterling karena akhirnya market hanya akan tertuju pada data inflasi Amerika. Oke, tidak apa-apa. Di jam 2, kalau ternyata laporan ketenagakerjaan Inggris cenderung menguat atau menunjukkan data yang relatif tetap solid, maka potensinya pound sterling sangat terbuka lebar untuk kembali naik.
dan itu berarti mengamati atau mencermati zona 1.2670. Kalau terjadi kenaikan, saya perkirakan kemungkinan kenaikan lanjutannya hanya tertahan di 1.2710 atau 2720. Nah, tapi setelah itu Anda langsung fokus alihkan kepada CPI. Oleh karenanya, pertahankan posisi ini, kemudian exit segera secukupnya karena kemungkinan range area akan relatif tipis. 50-60 poin saya rasa cukup untuk pound sterling merespon data ketenagakerjaan. Tapi kalau datanya relatif lebih buruk atau lebih lemah, maka kemungkinan pound sterling bisa langsung turun di bawah 1.2570 dan pertahankan sell jika dia tembus 1.2520. Apalagi kalau misalkan data inflasi Amerika menunjukkan lebih tinggi daripada ekspektasi. Sebaliknya teman-teman, kalau ternyata dia sudah mengalami penurunan lebih dulu, lalu kemudian di malam hari data inflasi Amerikanya relatif lebih tinggi, relatif lebih rendah, maka kemungkinan potensinya dolar akan melemah dan kita punya kesempatan untuk melihat pound sterling rebound sebagai potensial double bottom. Dan itu berarti di bagian daily chart kita tidak lagi melihat ada potensi lanjutan dari penurunan terhadap descending triangle. Walaupun demikian, kita masih punya beberapa data termasuk inflasi Inggris yang baru akan dirilis di hari Rabu atau Kamis minggu ini. Nah, satu sisi, posisi dari kondisi selanjutnya, crude oil kelihatannya punya peluang untuk tembus level 77.30 dan bahkan melirik zona 78 atau bahkan 79. Saya masih cukup yakin bahwa potensi kenaikan ini masih tetap akan berlanjut, terutama mendekati level 79, mengingat beberapa hari yang lalu, kalau kita lihat dari potensi pergerakannya, kecenderungannya adalah higher high dan higher low. Jadi, setelah dia terkoreksi dan tertahan di bawah level 23,6%, tapi tidak mampu tembus di bawah 38,0%, itu berarti menandakan bahwa strong uptrend masih tetap terjalin dan juga berpeluang untuk tembus zona 77.30. Saat ini dia berada di 77.13 sebagai zona tertinggi, sehingga break area resistance saat dibutuhkan untuk menggagalkan juga potensi divergence bearish yang terdeteksi. Nah, satu sisi, di grafik daily-nya kelihatannya juga sangat berpeluang untuk sentuh level-level yang tadi saya sebutkan. 79 sebelum akhirnya nanti kita melirik zona 83. Dan ini tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya yang pernah melihat adanya potensi kegagalan dari elite wave C. Tapi, dalam beberapa waktu ke depan, kita tinggal tunggu kepastiannya apakah dia berhasil bertahan di atas 79 atau tertahan lagi dan turun di bawah 79. Semua ini masih sangat memungkinkan, terutama kalau kaitannya dengan dolar. Apakah dolar akan menguat atau melemah setelah data inflasi mendatang? Nah, di sisi lain, emas menunjukkan koreksi yang kembali terjadi ditahan di zona 2011, 2012. Dan Anda bisa lihat sendiri, dia naik sampai ke zona 2020-an. Ini menandakan level resisten selama 2 minggu terakhir tetap efektif dan kita berpeluang untuk melihat kemungkinan pembuktiannya adalah malam ini. Apakah dia akan lanjutkan kenaikan di atas zona 2028-2030 dan itu adalah potensi kenaikan sampai zona 2037 untuk waktu singkat, atau dia kecenderungannya mengalami penurunan dan penurunan tersebut kemungkinan akan retest zona 2011 dan kita proyeksikan mungkin akan muncul zona 2001 ataupun 2005. Kalau misalkan sampai nanti malam, katakanlah Anda sudah dapat TP pertama atau hit TP pertama, maka sebaiknya Anda exit, kemudian lalu fokus dengan data inflasi. Hasil inflasi akan sangat menentukan apakah kita akan mendapatkan rebound kembali ke atas zona 2020 atau dia akan terbenam di bawah zona 2000 dan kemungkinan muncul 1988, 1910 dalam waktu dekat. Nah, di grafik keempat pun relatif sama, sehingga saya tidak perlu terlalu luas lagi. Kondisinya adalah tetap memperhatikan zona-zona yang kita tandai sejak lama. Nah, otomatis yang sangat dibutuhkan adalah data inflasinya. Apakah ekstrim lebih tinggi daripada ekspektasi atau ekstrim lebih rendah daripada ekspektasi? Kalau ternyata data tersebut hanya berkisar area 2,9 sampai 3,1% untuk inflasi utama, maka dipastikan range pergerakan akan relatif sideways dan kita lagi-lagi akan terjebak di zona 2005 sampai 2020. Tapi kemungkinan potensinya Imlek lah yang akan menjadi pemicu selanjutnya atau bahkan data retail sales Amerika di kemudian hari. So, di malam hari harap berhati-hati dengan skenario-nya yang sudah kami sediakan karena sangat potensial untuk berbalik arah atau bahkan ditentukan dari zona support berikutnya.